Kajian Ramadan, kajian kelima, keutamaan membaca Al-Quran dan macam-macamnya. Segala puji bagi Allah yang menyeru untuk masuk ke dalam pintunya dan yang memberi petunjuk siapa saja yang dikehendakinya kepada kebenaran. Allah telah menganugerahkan nikmat dengan menurunkan kitabnya yang berisi ayat yang muhkam dan mutasyabih. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti yang mutasyabih. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya. Aku memuji Allah atas petunjuk dan kemudahan untuk mendapatkannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Aku berharap dengan syahadat ini aku bisa selamat dari siksanya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, sebagai manusia yang paling sempurna. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau yang paling utama Abu Bakar, kepada Umar yang dengannya Allah memuliakan agama ini dan dunia menjadi lurus karenanya, kepada Utsman pengisi rumah dan mihrab beliau, dan kepada Ali yang terkenal pandai memecahkan persoalan karena ilmunya yang luas, kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum, serta kepada siapa saja yang memberikan kecintaan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Membaca atau tilawah kitab Allah ada dua macam. Pertama, tilawah hukmiyah, yaitu membenarkan segala berita yang ada di dalamnya dan menerapkan hukum-hukumnya dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini akan kita bahas secara khusus dalam bagian lain, insya Allah. Kedua, tilawah lafziyah, atau yang disebut dengan qiraatul Quran, atau membaca lafal kitab Al-Quran. Banyak sekali nas yang menyebutkan tentang keutamaannya, entah mengenai keutuhan seluruh isi Al-Quran, maupun mengenai surat-surat atau ayat-ayat tertentu. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan pula hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, lagi merasa berat dan susah, maka ia mendapatkan dua pahala. Dua pahala ini salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya. Dalam kitab Shahihain juga disebutkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah atau jeruk manis. Aromanya harum dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak beraroma namun rasanya manis. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan riwayat hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila saja salah seorang di antara kalian berangkat di pagi hari ke masjid untuk belajar atau membaca dua ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla, maka itu lebih baik baginya dari 2 ekor unta, dan 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta.
4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta, serta jumlah ayat-ayat berikutnya lebih baik daripada unta sejumlahnya. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan pula hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam sebuah rumah Allah di mana mereka membaca kitab Allah dan belajar bersama di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebutkan namanya di hadapan para makhluk yang ada di sisinya." Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Peliharalah hafalan Al-Quran, demi zat yang menguasai jiwaku, Al-Quran itu lebih cepat terlepas daripada unta yang terikat dalam ikatannya." Muttafaq alaih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, 'Aku lupa ayat ini dan itu.' Akan tetapi ia boleh mengatakan terlupa." Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab kata-kata "aku lupa" menunjukkan atau mengandung arti tidak adanya perhatian terhadap ayat Al-Quran yang telah dihafalnya sehingga ia menjadi lupa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan jamuan dari Allah. Maka dari itu terimalah jamuan ini sebisa kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan tali Allah yang kuat, cahaya yang menerangi serta penawar yang berguna. Ia adalah pegangan bagi orang yang berpegang padanya dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Dia tidak pernah menyimpang sehingga perlu dikoreksi, tidak pernah bengkok sehingga perlu diluruskan, tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya, dan tidak pernah usang lantaran diulang. Bacalah ia, karena Allah akan memberimu pahala pada tiap-tiap huruf yang kamu baca sebanyak 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ini merupakan keutamaan-keutamaan Al-Quran, dan ini pula pahalanya bagi siapa saja yang berharap pahala dari Allah dan keridhoannya. Pahala yang besar untuk amal perbuatan yang ringan. Adalah tertipu orang yang melalaikannya, dan rugi orang yang kehilangan pahala yang tidak mungkin bisa ia raih kembali. Keutamaan-keutamaan ini merupakan seluruh kandungan isi Al-Quran. Banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan surat-surat tertentu. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin atau Al-Fatihah. Ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran agung yang diberikan kepadaku. Oleh karena keutamaannya itu, maka membacanya menjadi bagian dari rukun sholat. Sholat tidak akan menjadi sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah." Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi gugur." Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakannya sampai 3 kali. Pernah ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kami, para sahabat, mengerjakan sholat di belakang imam." Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Bacalah Al-Fatihah itu dalam batinmu." Hadis riwayat Imam Muslim. Surat-surat lainnya yang mempunyai keutamaan tersendiri adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran.
Karena sesungguhnya keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua buah awan atau seperti dua kawanan burung yang sedang terbang berbaris membela orang-orang yang biasa membacanya. Bacalah surat Al-Baqarah karena membacanya membuat berkah, sedangkan meninggalkannya akan menyebabkan penyesalan. Surat ini tidak akan bisa dibaca oleh para tukang sihir. Hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan bisa dimasuki oleh setan. Sebab di dalam surat Al-Baqarah ini terdapat ayat kursi. Dalam hadis sahih disebutkan, Nabi SAW menyatakan bahwa siapa saja yang membacanya di suatu malam, maka ia akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah dan tidak akan bisa didekati oleh setan hingga pagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Jibril berkata ketika berada di sisi Nabi SAW, ini merupakan sebuah pintu yang dibukakan dari langit yang sebelumnya tidak pernah dibuka sama sekali. Ia berkata, lalu ada seseorang malaikat yang turun lalu datang kepada Nabi SAW dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau mesti mendapatkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Surat lainnya yang mempunyai keutamaan khusus adalah surat Al-Ikhlas. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda mengenai surat ini dengan bersabda, demi zat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kesebandingan dalam hal keutamaan itu tidak berarti bahwa ia bisa menggantinya. Oleh karena itu, seandainya ia atau surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali dalam sholat, maka ia tetap saja tidak bisa menggantikan Al-Fatihah. Keberadaan sesuatu sebanding dengan lainnya dalam hal keutamaan itu tidak harus berarti bahwa ia bisa menggantikannya. Dalam kitab Shahihain disebutkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dia adalah pemilik kerajaan dan segala pujian, 10 kali, maka ia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari kalangan anak keturunan Nabi Ismail. Sekalipun demikian, seandainya ia mempunyai tanggungan kafarat membebaskan 4 orang budak, maka zikir ini tetap tidak bisa menggantikan pembebasan budak sekalipun sebanding dalam hal keutamaan. Surat lainnya yang mempunyai keutamaan tersendiri adalah surat Al-Falaq dan An-Nas atau yang biasa disebut Mu'awwizatain. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tahukah kamu beberapa ayat yang diturunkannya pada hari ini yang belum pernah ada yang sebanding dengannya? Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Imam An-Nasai disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan Uqbah agar membaca keduanya dan selanjutnya beliau SAW bersabda, tidak ada peminta yang meminta dengan semisal permintaan dengan menggunakan keduanya, dan tidak ada pemohon perlindungan yang memohon perlindungan semisal dengan permohonan dengan menggunakan keduanya. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah kalian untuk memperbanyak membaca Al-Quran yang penuh berkah, apalagi pada bulan Ramadan ini yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak membacanya mempunyai keistimewaan tersendiri. Jibril biasa datang kepada Rasulullah SAW setiap tahun untuk memperdengarkan bacaannya kepada beliau SAW dan mendengarkan bacaan beliau SAW. Pada tahun di mana beliau SAW wafat, maka Jibril melakukan hal ini 2 kali dalam setahun. Ini dimaksudkan untuk meneguhkan dan mengukuhkan. Kaum salafus salih dahulu selalu memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, baik ketika sholat maupun lainnya. Zuhri rahimahullah ketika bulan Ramadan tiba selalu mengatakan bahwa ia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberi makanan. Sedangkan Imam Malik rahimahullah jika Ramadan tiba, maka beliau berhenti dari membaca hadis dari majelis-majelis ilmu.
atau berhenti mengajar untuk kemudian berganti membaca Al-Quran dari mushaf. Imam Qatadah rahimahullah selalu mengkhatamkan bacaan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Sedangkan pada bulan Ramadan menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Dan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan menghatamkannya setiap hari. Aswad rahimahullah selalu membaca Al-Quran sampai khotam setiap 2 hari sekali setiap bulannya. Teladanilah orang-orang pilihan itu dan ikutilah jalan mereka sehingga kalian akan bersama orang-orang baik lagi suci. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada, baik di waktu siang maupun malam dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Usia ini akan terlipat dengan begitu cepatnya, sedangkan waktu akan terus berlalu seperti 1 jam dari waktu siang saja. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa bisa membaca kitab-Mu dalam bentuk yang Engkau ridhoi. Tunjukkan kami ke jalan keselamatan, keluarkan kami dengannya dari kegelapan menuju cahaya, serta jadikan ia sebagai hujah atau alasan, bukti penguat yang menguntungkan kami dan tidak yang memberatkan kami. Wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, angkatlah derajat kami dengan Al-Quran dan selamatkanlah kami dengannya dari lembah kehinaan. Hapuskanlah dosa-dosa kami dengan Al-Quran. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi kita, Muhammad, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya.